Salah kita disertasi itu. Jadi ada satu kitab tebalnya 1000 halaman. Nanti kalau mau ngopi sudah tak kopi itu sudah ada 1000 halaman Pak. Itu hanya tidak tebal, tidak tipis. Khusus bahas perbedaan akidah, fikih, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani. Kitabnya 1000 halaman. Artinya perbedaannya itu banyak dan tajam. Ini podole sak kelompok. Muhammadiyah kok saya belum pernah menemukan ada disertasi atau tesis membahas perbedaan fikih antar ulama Muhammadiyah, baru pernah aku. Ya artinya secara umum itu solid. Itu justru kelebihan kita. Orang gampang karo koncone dhewe beda, orang gampang. Solid seragam. Jadi sama mereka sendiri beda. Dan kadang-kadang bahasanya itu pedas. Bahasanya pedes. Ya mungkin nak wong Timur Tengah ngono kuwi ora pedes, awake dhewe kan wong Jawa masalahnya. Wong Jawa mungkin terlalu kasar, pedes. Kata-kata yang dipakai itu loh, Pak. Nah, itu. Berikutnya apa lagi yang dibahas? Ada ya bab 5 perbedaan manhaj fikih Salafi Muhammadiyah. Perbedaan manhajnya seperti apa? Nah, tadi yang sebagian tak buat slide tadi. Kalau di sini tentu lebih rinci. Nah, itu. Yang bab 6 baru kita bicara contoh-contoh furu'iyah. Furu'iyah itu perbedaan fikihnya. Sing paling nyolok masalah tadi Pak, hisab karo ru'yah. Jadi Muhammadiyah itu sudah dikenal dan sudah terkenal menggunakan hisab dalam hal penentuan waktu-waktu ibadah, ya sholat, ya poso, itu pakai hisab. Nah, Salafi ini kokoh dengan paham ru'yahnya. Ya NU juga ru'yah juga. Tapi mungkin Salafi lebih kenceng dalam menyuarakan gitu. Nah, kadang-kadang ketika dia mengkritik Muhammadiyah, bahasanya tadi Pak, kadang-kadang bahasanya agak kasar itu. Misalnya mengatakan bid'ah, ahli bid'ah. Nah, tambah ahli itu loh, tambah namun bid'ah tok rada meneh kadang tambahi ahli. Nah, ahli kesannya kan hobi gitu loh. Nah, ya. Itu tuduhan yang tidak enak itu. Tuduhannya tidak enak. Ya kalau dia memegangi pendapatnya ya monggo. Tapi ketika dia juga berhadapan dengan ormas lain yang berbeda kan ya tepo selirone enggak ngguwe ya tinggu gitu loh maksudnya. Apa meneh sering ngisi atau menggunakan yang sing kadang-kadang itu Pak. Kalau jamaah iki wis imbang itu 50-50, nah itu mulai pasti akan timbul masalah. Nah ijek siji loro urung ono masalah Pak, tapi nek imbang ki 50-50. Ya ora mung nyun sewu, ora mung ormas Muhammadiyah Salafi tok. Mbok karo ormas liya kan wis imbang ki masjid siji dienggo wong loro, ya potensi ribut ada. Lah iya potensi ribut ada, minimal ora marem, ya ndak? Minimal ora marem, mburi gerundengan. Sapa imamemu ora kunut. Sing ngono ya sapa imamemu kunut. Ngono iki ya ana sing wis dianggap selesai ning ya ana sing durung selesai gitu loh ya. Ya sama. Contohnya tadi Masjid Muhammad, awalnya Masjid Muhammadiyah, aume Muhammadiyah. Lha saiki kok kepiyah yo salong melu kae, salong melu iki. Sing repot kadang-kadang masjid siji nggo salat pindho iki lho, Pak. Sing repot meneh masjid siji salat pindho lah kok khotibe padha wingi. Wah, itu tambah repot meneh. Khotbah pindho berarti gitu. Ora ditolak kabeh. Nah, kayak gitu itu ya munculnya keri biasanya. Awal-awal urung ketok. Nah, gres keri ketok. Karena belum tentu dia menyesuaikan ke kita. Bagaimana mau menyesuaikan wong dia memposisikan saya benar Anda salah kok. Lho orang Salafi rata-rata keyakinannya gitu Pak. Kalau menghadapi ormas lain, kowe iki salah, aku sing bener lah. Angel udah ketemu nih tuh. Jadi wong nganut hisab itu wis diposisikan salah, sesat. Ya wis piye Nah, ya kalau dia ngomong di lingkungannya sendiri mungkin tidak masalah. Lah kalau dia ngomong di Masjid Muhammadiyah piye kadang-kadang munculnya masalah itu rada keri-keri. Itu. Atau tadi jamaah masih plural, dia menyampaikan paham dengan memvonis orang. Memvonis tadi, bid'ah itu memvonis namanya. Itu salah, itu memvonis. Kalau hanya mengatakan
ya ada variasi pendapat, kelompok ini begini, kalau kita mau ini ya semoga tidak, nah mending. Tapi kalau sudah divonis itu salah, ikut yang ini, nah, beda nanti ceritanya. Kecuali kalau orang ngomong di kelompoknya sendiri lah, kalau ngomong di dua kelompok gimana? Nah itu. Jadi masalah yang kita bahas lebih dulu masalah hisab ru'yah, karena titiknya paling kentoro gitu, ketara sekali itu. Yang kedua, masalah musik dan nyanyian. Ini titik perbedaan fikih berikutnya. Musik dan nyanyian, orang ketemu juga. Salafi mengharamkan musik dan nyanyian mutlak. Mutlak itu sapu bersih haram. Muhammadiyah dipilah-pilah. Tapi ya jangan dikatakan menurut Muhammadiyah halal ya jongono, dipilah-pilah. Dipilahi maksudnya ana sing haram, ana sing makruh, ana sing mubah. Iki jenenge dipilah-pilah. Lah ngapa kok dipilah-pilah? Lah Nabi sendiri juga milah-milah, Pak. Milah-milah maksudnya ngene. Nyatane Nabi tidak pukul rata. Buktine apa? Nyatane mukul rebana dibolehkan ketika orang walimahan. Ya enggak? Hadisnya jelas kan, ada kan? Suruh mukul rebana. Tapi orang nikahan niku kon mukul rebana. Berarti kan tidak haram mutlak tuh, Pak. Rebana itu termasuk alat musik enggak itu? Termasuk. Ya semua suara yang ada nadanya dan dimaksudkan untuk keindahan ya musik, alat musik. Rebana ya musik. Kecuali nak waton nutruk, lah kan nutruke ora waton. Maksudnya ben enak itu loh maksudnya. Nyatanya dibolehkan. Itu artinya kan tidak diharamkan mutlak. Lah haram mutlak ya sama sekali tidak boleh. Nyatanya kok boleh. Berarti kan dipilah-pilah. Lah Muhammadiyah ya milah-milah, ndi sing entuk, ndi sing ora entuk. Dan alat itu pada dasarnya sebenarnya netral, Pak. Alat itu sebenarnya netral. Yang tidak netral penggunaannya. Jadi alat itu selama masih alat netral, Pak dinggo apa? Kuwi baru diberi hukum. Coba misalnya buat pistol misalnya, apa hukum buat pistol? Boleh. Nah, baru diberi hukum pistol liar nggo apa? Lah itu baru. Iki pistol liar nggo apa? Baru diberi hukum. Tak nggo nembak penjahat sing melawan misalnya. Boleh. Tapi begitu tak nggo nembak maratuwa mergo warisane ora dibagi-bagi. Kan baru tapi pistolnya sendiri netral. Padahal misalnya saya gawe racun, boleh enggak? Ya hukum asalnya boleh, gawe racun, termasuk racun tikus lho, Pak. Boleh-boleh saja. Gawe racun tikus, adol racun tikus, nggo ngracun tikus, kan enggak masalah, wong judule racun tikus kok. Sing ndak boleh itu judule racun tikus, nggo ngracun maratuwa lah kuwi. Salah iki perbuatane ora racun netral. Ya saya kembali ke musik. Iki ana suling, iki ana drum band, iki ana kendang. Ya hukumnya netral. Lagi nggo apa kuwi? Lah iya nggo apa sih? Pengen weruh aku. Ketika tadi ya bangsa rebana banyak anu nggo ngiringi mantenan, paling tidak mubah, bisa sunnah. Tapi nak gue ngiringi wong dansa-dansi karo minum-minuman keras jadi lain. Tapi kan faktor X namanya, bukan musiknya sendiri. Musik netral. Nah, Muhammadiyah menempatkannya di situ. Jadi dipilah-pilah. Nah, kalau dia kan mutlak. Nah, orang ketemu iki. Apa nih nyun sewu? Orang berpaham salafi ngajar nih sekolah Muhammadiyah. Terus punya paham musik nyanyian haram. Nanti nyanyi lagu Sang Surya ora entuk. Parahne iki lagu Indonesia Raya wis ora tau nyanyi, alasane ora entuk. Repot. Pahame ora ketemu. Jadi kita jangan hanya tahu sing padha-padha tok, sing ora padha urung ngerti. Nanti masalah nanti. Nah, berikutnya apa meneh sing beda? Isbal. Isbal iki masalah celana nutupi mata kaki. Ya kalau ini sih tidak terlalu masalah. Pak cingkrang, Pak nutupi kan tidak terlalu masalah kita. Ya monggo. Cuman kadang-kadang sing ora enak kan nak dadak kaya nyinyir gitu lah.
Nyinyiri maksudnya wi pakaian ahli neraka wi. Ngarepku ki ahli neraka. Lah nek wis nglabeli wong ahli neraka mung gara-gara ndelok kathok ngono kan ya ora penak, minimal ya marake dadi persaudaraan iki dadi ora nyaman. Atau tadi begitu lihat imame misalnya nutup mata kaki, wah ora sah iki. Meragukan atau wong sakmene kok sing ngerti sunah aku tok iki. Ya paling ke anggapan-anggapan itu. Tapi secara umum Pak kathoke dawa tidak, sebenarnya kalau ini tidak terlalu masalah. Masalah itu nak dadak moyoi loh. Moyoi baru bisa timbul masalah. Artinya yang seperti itu ya monggo, misalnya ndak ya ndak usah nyinyir itu kan. Nah kita juga begitu. Yang mau cingkrang ya kita di Muhammadiyah ndak apa-apa ya silahkan saja. Gitu. Tapi misalnya ada yang nutupi mata kaki ya ndak usah dipendelengi, ndak usah dinyinyiri gitu. Gitu. Kalau cuman alasannya kuwi sombong apa ora ya sombong apa ora kan sing luwih ngerti Gusti Allah karo yang bersangkutan. Tur zaman saiki kathok arep sombong iki sombong apaan itu mengurusan kathok kok. Kathoke regane pira? Lah wong saiki wong sombong ya nek ndek Fortuner apa Pajero lah kuwi potensi untuk sombong. Tapi potensi maksudnya itu ora mesti langsung dicap sombong ya ora. Potensi maksudnya nek argo gaya. Kathok iki nggo gaya apa? Kathok ya nggo gaya. Tapi nek wong arep gaya itu kan nek ndek mobil mewah, wong sak kabupaten sing duwe dheke dhewe lah potensi gaya itu ada. Nah urusan sombong itu urusan hati. Sampel itu bisa berubah maksudnya itu Pak. Contoh itu bisa berubah. Zaman dhisik kathok nggo gaya iso, zaman saiki nggo gaya ora iso ngono lho maksudnya. Padha wae HP ketika masih anyar-anyare nggo gaya iso, saiki HP nggo gaya iso ora iso. Lha tenan wi. Awal-awal HP muncul jenengan gaya ora iso, ngopo lha sak kecamatan sing duwe jenengan tok kok. Wong kartu perdana wis 1 juta kok. Nembe tuku kartu perdana 1 juta. HP ini 5 juta. Wong sak kecamatan sing duwe jenengan tok. Golek sinyale nek ora titik tertentu ora ketemu. Makanya kadang-kadang ben ketok duwe apa engko aku miss callen ya padahal ora ono pulsane. Artinya gini loh Pak. Contoh wong gaya itu iso berubah-ubah maksudnya gitu loh. Contoh wong gaya itu iso berubah-ubah. Contoh kok dibakokke ya ora iso. Misalnya contoh HP adalah bagian yang potensi untuk membuat gaya. Yo dhisik saiki wis ora iso ngono lho maksudnya. Saiki wong ndek HP yo biasa wae gaya apa. Malah nak ngetok-ngetokke malah diudik istilahnya, dianggap udik. Padha wae bisa jadi ketika Nabi itu masih sugeng hidup ya wong ki ciri wong sombong utawa wong arep gaya ki ya kathoke ning isor mata kaki ora kathok, wong Arab ora kathok. Ya jubah gamis itu. Jadi nek wong jubah nganti sebenarnya contohnya kan agak ekstrim sih. Narik gitu Pak. Lengser, lasrah. Itu berlebihannya kan ketoro banget gitu loh Pak. Mosok jubah kok nganti lengser. Lengsernya nyaruk lemah gitu. Kan berlebihannya ini nyoto gitu loh Mas. Lah namun kathok sak senti sak ngisoran kan ya ora nganti lengser, ora nganti nyaruk. Ya walaupun ada juga sih kadang-kadang ya terlalu panjang juga, nyaruk juga kadang-kadang. Tapi yang jelas nyaruk itu berlebihan gitu loh Pak. Nyaruk itu berlebihan. Nah zaman saiki ada juga gaun pengantin buntutnya 10 meter. Pernah lihat tuh Pak? Gaun pengantin buntutnya 10 meter. Arep mlaku rekoso. Aku ndak dicancang karo ning mburi, goceki karo ning mburi. Mlakune ora iso kebat. Ya untung ngenggone jarang-jarang. Coba bedak dino nggo klambi kok kuwi, ngentekke rinso pirang anu gitu. Lah yo nglek-sereh. Itu berlebihan namanya. Berlebihan yo ora apik. Nah, itu. Nah, sebenarnya yang diambil adalah kaidahnya saja. Sampel itu bisa mengikuti zaman. Kaidahnya maksudnya apa? Sesuatu yang berlebihan tidak baik. Sesuatu yang ditujukan untuk kesombongan tidak dibenarkan. Itu kaidah namanya. Contoh berkembang, bisa berubah-ubah maksudnya. Nah, ada lagi yang dilarang Nabi namanya pakaian suhroh. Pakaian suhroh ya apa? Pakaian yang nyeleneh, ben cepet terkenal. Nah, zaman saiki ben cepet viral sini. Wong ki anggere aneh saya aneh, wong kan cepet terkenal, Pak. Makanya wong Arab ada pepatah Arab mengatakan khalif tu'raf. Nyeleneh yo kowe cepet terkenal. Wong ki nak umum biasa, tapi begitu nyeleneh cepet terkenal. Walaupun cepet terkenal ki ya ana sing bener, ana sing ora bener, Pak. Nah sing ora bener kuwi biasanya cepet terkenal. Nek kan orang bener.
Ya padha wae misale pakaian suhroh. Pakaian suhroh itu apa? Nggawe ya pakaian sing aneh, ora cepet terkenal. Aneh itu bisa warnane, bisa modele, bisa wis pokoke aneh. Aneh ku ora umum. Cepet terkenal, Pak. Misalnya wong rambutnya dicat separuh abang, separuh putih. Ning kampus ora cepet terkenal. Sopo kowe? 2 hari ngono sak kampus ngerti kabeh. Itu baru penampilan. Nak tindakan, oh cepet terkenal. Tapi terkenal itu tadi Pak bisa negatif bisa positif. Sing repoti nak terkenal mergo negatif ora terkenal, tercemar jenenge. Nah, itu. Jadi pakaian suhroh itu juga dilarang. Misalnya sak kampung iki sing nganggo pakaian khas ya kuwi tok. Tapi nak tujuannya aku ben cepet terkenal dilarang. Justru orang itu kembali ke uruf ya Pak, ya sing lumrah, sing umum, biasa. Itu dalam hal tertentu ada larangan sengaja nyeleneh ben dikenal. Berikutnya apalagi yang beda? Sholat taraweh dengan 22 atau 44. Muhammadiyah fleksibel. Muhammadiyah itu kan fikihnya sebenarnya lebih luas dan lebih luwes Pak. Dijak taraweh papat-papat Muhammadiyah gelem. Jak loro-loro mangkat. Ora taraweh gelem. Yo kadang-kadang orang mangkat maksudnya gitu loh. Mosok mangkat terus. Salat sunat kan kadang-kadang yo ditinggal. Muhammadiyah iki penak. Taraweh papat-papat mangkat, loro-loro melu. Ora taraweh gelem. Lah iya. Tapi ada kelompok tertentu, ormas tertentu, nak ora loro, moh. Ada ndak yang seperti itu? Ada ya, termasuk kancamu iki. Ora loro moh. Atau mending aku sholat dewi, atau mending aku bali. Ada yang seperti itu, Pak. Papat-papat iki madhab apa kuwi? Ora sah kuwi. Ada yang seperti itu. Nah, berarti yang lebih tidak siap berbeda sapa? Kita siap berbeda kok. Yang lain tidak siap berbeda, kudu loro lah, ngudok itu kan tidak siap berbeda. Nah, itu. Sama MTA juga begitu. Ketua umumnya itu pernah tanya jawab nang radio itu, saya kerungu dewi cetha welo-welo. Ada jamaahnya tanya, Pak Ustadz, di masjid dekat rumah saya kalau tarawih itu 4-4-3. Padahal kita kan 2-2. Bagaimana sikap saya? Apa jawabannya ketuane? Mulya salat ning omah ngono. Rasa melu gitu. MTA itu juga banyak dalam tanda petik mencuri warga kita. Dalam tanda petik. Jadi Muhammadiyah itu kanan kiri itu dilongi Pak, nah, orang hati-hati Pak. Di daerah kono dilongi MTA, di daerah liya dilongi Salafi. Nah kita kok meneng wae itu piye? Ya dibentengi. Ya semua ormas bentengi wargane Pak. Wajar itu sah. Apa jenengan mlebu LDI apa iso? Ora iso jenengan. Mlebu dalam arti mempengaruhi paham, ora iso, Pak. Coba jenengan mlebu LDI. Ora iso. Jenengan mlebu ora iso. Termasuk jenengan kok misalnya Muhammadiyah kok ngisi ning Masjid Salafi khotib misalnya ora iso. Ora dikek inggon. Kenapa? Ya tadi di luar ustadznya itu dianggap ustadz subhat kok. Ustadz subhat itu ustadz nyamari. Semua ustadz di luar kelompoknya nyamari ya. Ora sah melok. Artinya apa? Dia memproteksi warganya. Kowe nak ngaji aja mrono, ngaji yo mrene. Kan memproteksi namanya, melindungi. Lihat dia saja melindungi lah, kita malah mlebu ngono aku. Ngisi yo dadi penceramah rutin mulai tak sangoni. Tidak selalu sama itu tadi. Ya kalau yang ketemu yang sama mending, ketemu yang tidak sama telat tadi. Jadi kalau orang memproteksi kelompoknya, warganya itu sebenarnya juga fenomena sah-sah saja. Ya cuman kadang-kadang Muhammadiyah itu saking tolerane brojol wong liya karena terlalu terbuka kadang-kadang. Tapi tadi wargane dicolong pelan-pelan ora sadar. Saiki kok ora kompak ya. Saiki kok melu rono ya. Saiki kok bayari zakat ora ning lazismu malah ning kono. Ya monggo saja nanti dirasakan. Berikutnya masalah apa meneh sing beda meneh. Salat iftitah di awal waktu.
Tarjih menuntunkan sholat iftitah di awal waktu, tarawih maksudnya. Salafi mau ora adanya di malam, sore enggak ada. Ya walaupun kita akui kalau di tarjih sendiri Profesor Samsul Anwar juga memang berbeda, tetapi tidak frontal atau tidak terlalu nyolok gitu. Ya sedikit perbedaannya memang masalah ini. Kalau sholat iftitahnya memang ada, tetapi ndokoke kapan itu memang sedikit beda. Nah maksudnya nak didokok sore, kuwi pas apa ora? Sore maksudnya urung turu. Nah sholat tarawih itu kalau habis kalau habis ngisa kita kan langsung tarawih, maksudnya sore. Nah itu kira-kira disunahke ora sholat iftitah itu? Ini ditaruh. Itu masih ada perbedaan. Ya keberatannya mau masalah ndokoke sore iki pas ora mung itu aja, Pak. Karena tujuan dari sholat iftitah itu ibaratnya kaya nggo pembuka juga kaya nggo pemanasan. Maksudnya kalau kita bangun tidur terus ngambil wudhu kan mungkin jek rada males, jek rada ngantuk itu, Pak. Nah, sebelum sholat malam yang panjang dibuka dengan sholat yang ringan. Tapi itu cocoknya memang bar tangi turu. Tapi kalau diterapke sore bar ngisa kan sholatnya wis macem-macem. Mau wis tahiyatul masjid, wis ngisa, wis ba'diyah, kok ijek dibuka meneh lah sing mau ki apa to? Wis sholatnya padha. Nah, sebagian ulama menganggap nak didokok sore iki ora pas itu loh, Pak, maksudnya. Pasnya nak didokok bengi. Ya Profesor Samsul Anwar sendiri ketua Majelis Tarjih ya menganggap ora pati pas. Tapi itu kan pribadi, yang satu kan organisasi gitu. Ya sing tiga sementara organisasi orang pribadi maksudnya gitu loh. Nah, tuntunan organisasi resmi tarjih maksudnya kon sholat iftitah. Bisa jamaah, bisa sendiri. Tapi nak salafi memang sejak awal wis nolak kira gelem, kadang mau lungguh tok gitu. Berikutnya masalah gambar makhluk bernyawa iki ya beda meneh. Gambar kadang nak dilebarke tekan foto, Pak. Hukum foto ya apa? Gambar makhluk bernyawa ya apa? Nah, salafi ulama Saudi rata-rata menggambar makhluk bernyawa haram, dosa besar. Sok neng akhirat kon ngei nyawa ya ora iso. Muhammadiyah kembali pada maksud tujuan ilah. Kalau memang gambar itu diperlukan membawa manfaat tidak untuk dikultuskan, welcome. Tetapi yang membawa madharat, kerusakan, dikultuskan tidak boleh. Lagi-lagi Muhammadiyah itu dipilah karo dipilih, ora disapu bersih maksudnya itu, Pak. Nah, sapu bersih repot, Pak. Apalagi hari gini kok mengharamkan gambar mutlak, wangel, Pak. Lagi HP wallpaper wis gambar tok. Pemene ngaramke foto, tambah angel, Pak. Lha kene Saudi ning ngarep Ka'bah isine wong do selfie ya, Pak. Ning ngarep Ka'bah selfie. Wong umroh, wong haji selfie kabeh. Kuwi arep diharamke ya angel, Pak. Wong itu perkembangan zaman kok dilarang. Masuk zaman berkembang ora entuk. Itu memang perkembangan zaman ditolak ya ora iso, wong zaman memang berkembang kok. Itu. Ya paling himbauan-himbauan saja, tapi nak nutup ngelarang mutlak ya jebol mesti ana sing dilarang misalnya ya tetap ana sing langgar. Bagaimana juga wong ki ya pengen mengabadikan momen-momen tertentu kok. Jadi itu apa meneh misalnya buku pelajaran misalnya ora ana gambare misalnya tulisan kok. Ya nak mahasiswa mungkin ora butuh gambar, Pak. Lah nak SD masih butuh dibantu gambar. Peragaan kadang-kadang, bahkan nak biologi, praktek biologi ora cukup gambar, boneka, ya kan? Yo gambar, yo video, yo visualisasi, boneka juga, Pak. Boneka kan lebih cetha sih. Soalnya untui piye susunane kayak boneka. Fakultas kedokteran orang mung boneka, mayat tenannya digowo. Dia tenan gue praktek, mayat tenan, Pak. Bedel tenan. Mosok praktek nganggo boneka terus, lah engko sing ditangani wong kok prakteknya boneka terus. Oh, karo boneka wani begitu kon praktek mayit tenan, mayite meringis klenger. Biasanya nyekel boneka, kon nyekel mayit tenan
Gurung apa-apa kelenger. Tuh ngerti getih ora doyan madang. Ya dokter kan harus dididik tahan bahasanya itu, Pak. Tahan maksudnya sing wong liya ora tahan, dheweke kudu tahan. Mosok dokter ngerti getih mumet. Ngerti wong kecelakaan kelenger lah piye? Ya harus tahan, lebih tahan dari kebanyakan. Oh, lah aku ya kudu praktek asli. Mosok prakteknya imitasi terus. Nah, itu loh Muhammadiyah itu berpikirnya luas. Orang musak keproyekan tok kuwi, mikirnya iki jauh, panjang. Itu. Berikutnya, masalah apa meneh sing beda? Zakat profesi. Zakat profesi ini tak jelas ke? Muhammadiyah, MUI, NU, zakat profesi ada, wajib. Tapi begitu Salafi masuk, zakat profesi tidak ada. Zakat profesi bid'ah. Wah, ini bertolak belakang, Pak. Siji wajib, siji bid'ah kok. Bertolak belakangnya nemen. Nanti kalau neng Muhammadiyah wis biasa bayar zakat profesi ke lazismu, paham ini masuk, bisa kendul, Pak. Oh, tiba zakat profesi ki dasare ora cetok, tasan aku bayar, lho tasan aku bayar. Nyong melu iki wae lah. Logikanya wong dijak bayar karo diajak orang bayar kira-kira lancar endi, Pak? Lancar ngajak bayar apa lancar ngajak orang bayar? Lancar ngajak sing orang bayar. Nyong cocok iki wae. Ngopo paham iki ora dhisik-dhisik. Mlebu malah ngono. Siji ngajak bayar, siji ngajak orang bayar. Yo bertolak belakang. Siji nak bayar dijajeni ganjaran, iki malah dijajeni dosa. Bertolak belakang lho, Pak. Ora ketemu iki. Nah, kadang-kadang kelemahannya dia itu apa? Kadang-kadang itu di zaman Nabi tidak ada, di zaman sahabat tidak ada. Kusik. Kalau mau amalah selalu dibawa ke masa lalu, wagu, Pak. Ngapa wagu? Lah muamalah itu cirinya dinamis. Dinamis itu berkembang. Lah wis uang berkembang tekan mrono ditarik mrene meneh. Piye? Wong muamalah ki berkembang lagi ditarik mundur. Ora ketemu. Nah, jargon Muhammadiyah itu Islam berkemajuan. Lah nek dijak mundur, jangan-jangan berkemunduran. Ora ketemu kan, siji berkemajuan, siji berkemunduran. Ora ketemu. Bahkan kalau ditanya profesi apa sih? Wis gawane pekerjaan ngono ya. Lah zaman Nabi iki pekerjaan ki apa? Wis kena zakat ndak? Apa ya pekerjaan zaman Nabi apa sih? Petani bayar zakat ndak? Bayar. Pedagang bayar zakat ndak? Nah, peternak bayar zakat ndak? Itulah profesi. Zaman Nabi bayar ndak itu? Bayar. Lah zaman saiki profesi berkembang. Masuk profesi zaman saiki dipadakke zaman dulu. Sing dhisik renek berarti bebas lho. Berarti beku fikihe. Bekui mandek. Padahal muamalah itu dinamis. Coba saiki nak dilogikan wae. Misale iki sing kene dokter spesialis ngarepe petani. Nak cara berpikir wong letterlek tadi sing wajib bayar zakat kan petani kan? Dokter spesialis bebas loh. Ini tinggal sampel wae kan bisa terjadi, Pak. Kene tani, kene dokter. Omahe jejeran. Sing petani lazismu diuplek-uplek ditagih pendak panen di zakatmu. Kowe kan wajib. Dalile nek. Lah kok tanggoku sebelah ki dokter spesialis sing gajine 30 kali lipat lebih saya kok ora pernah mbok jaluk, Mas. Lah kuwi ora ono dasare, ora ono dalile. Jarine sing tani, apes aku dadi petani. Pendak panen diparani petugas lazismu ping 4. Tanggoku ki bebas padahal hasilnya 30 kali lebih banyak. Lu dokter spesialis kan sekali pok ngono kan yo telete ngono, Pak. Pok telete. Tur enek kok dokter kok bayarnya dinyang ngono ora enek, Pak. Masa dokter dinyang? Pak dokter kok larang men pripun nak suntike separo mawon ngono bisa. Sing separo minggu ngajeng ngono. Suntik kok nyeparo. Dokter aku mungkin ya nggih monggo ning jenengan ora mari-mari iki ngono. Separo-separo kok dosise sekali suntik kok malah mipil dinyang separo. Nah obat coke dinyang iso Pak nggih. Obat kula tumbas separo sik, nak obat coke iso Pak. Tapi mosok suntik dinyang separo. Mongkone dokter itu nak diarani dokter ini nak gedhok marake gemeter. Ngopo lho saaran-arane dituruti ya, Pak. Pinten Pak dokter? 10 juta bayar.
Rene kok pinten Pak Dokter 10 juta. Pripun nak kalih yuta riyin ngono ya apa ana sing nawar ngono. Dokter sing penghasilannya 10 kali lipat mbok bebas ke, petani sing hasilnya ora sepiro mbok parani wae. Itu cara berpikir Muhammadiyah beda. Demi keadilan dan kepatutan, dan kehati-hatian, bayar kabeh, petani bayar, dokter bayar. Itulah kehati-hatian dan keadilan fikih yang dikembangkan Muhammadiyah. Dan kalau jenengan pengen tahu sejarahnya, petani itu bahasa Arabnya apa? Falahun. Aku tasdid. Falahun. Falah itu artinya beruntung. Nak ditambahi tasdid artinya apa? Sangat beruntung. Jadi petani kuwi bahasa Arabnya sangat beruntung. Falah. Anda adalah orang yang sangat beruntung. Maksudnya wong Arab ki nganggep petani itu pekerjaan elit. Wong Arab ki nek enek petani duwe lemah, duwe banyu, duwe sumur, bejo-bejone wong. Nang kono ki banyu larang. Lah petani kan rata-rata kan duwe sawah, duwe banyu. Lah nek orang duwe banyu ya ora urip pertanian. Padang pasir. Makanya petani itu sebutannya falah, orang yang sangat beruntung, gajinya gede maksudnya itu loh Pak, penghasilannya gede, makanya zakatnya gede. Zakatnya petani kan 5 atau 10, gede kan? Pedagang berapa? 2,5%. Loh kok pedagang mau 2,5, petani kok 10, tinggal ping 4. Karena pada masa itu yang disebut falah itu petani, duduk pedagang. Lah falahnya orang sekarang geser gitu loh Pak. Profesi apa sekarang yang disebut falah? Yuk, tapi kita hampir sepakat duduk petani kan? Apa ning Jawa? Petani kok sejahtera, kok bayangke kok ora percaya ngono gitu. Kecuali nek ning luar Jawa cok iya, Pak. Ning Jawa kok petani sejahtera kok ora kebayang maksudnya itu. Lah falahnya orang sekarang tadi yang disebut tadi, dokter, anggota dewan, atlet. Ya tentu atlet tingkat nasional, Pak, ora atlet tingkat RT. Atlet tingkat RT orang yang bayar. Itu loh Pak, itu disebut dengan kontekstualisasi. Termasuk pegawai negeri secara umum ya dibanding tahun-tahun 80 90 ya mending saiki to Pak. Nyun sewu jenengan pegawai negeri sing wis pensiun ndak iso bedake. Ya saya tahu Pak, tahun 80 90 pegawai negeri itu mungkin ya kelompok fuqara masa kini mungkin. Tapi zaman sekarang pegawai negeri lumayan. Makanya nak ngiguhke 2,5% go bantu apa dibayar lazismu ya wajar. Dan pegawai negeri kita itu 4,5 juta Pak. 4,5 juta itu kalau 2 juta bayar zakat profesi lumayan. Tapi nak dibebas ke 4,5 juta orang bayar, wah. Nah itu bedanya di situ. Dan lain-lain contohnya masih banyak. Monggo kalau ngersake nanti dibaca sendiri gitu aja ya. Yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Mohon maaf saya mungkin tidak bisa sampai lebih lama lagi karena jam 7:30 ditunggu ngisi lagi di Batang, jadi biar waktunya nyandak. Saya juga tidak buka sesi tanya jawab gitu ya, karena perjalanan kurang lebih ya 15 menit gitu ya. Maka dari itu nyun pangapunten, saya cukupkan sampai di sini dulu. Panjenengan nak badhe ngersake bukune nanti di mobil saya bawakan atau bahkan dibawa anak saya, monggo saja. Saya sampaikan banyak terima kasih atas kerawannya, perhatiannya, dan sekali lagi saya tidak maksud apa-apa dalam arti apa-apa mancing kebencian, mancing perbedaan, enggak, biasa saja. Kita Muhammadiyah itu dewasa maksudnya Pak. Beda pendapat ya biasa. Artinya tidak perlu, apalagi hanya fikih ya. Fikih itu masalah cabang saja, enggak terlalu prinsip. Cabang itu maksudnya asal pokok ijek iki cabang hilang ini misalnya apa-apa hilang iki ijek. Kemudian nak rantingnya bubar itu PDM-nya ora bubar gitu loh Pak. Tapi nak PDM-nya sing bubar kan rantingnya melu bubar. Jadi ranting itu enggak terlalu, ya bukan tidak penting, tidak terlalu bahaya maksudnya. Ini masalah furu'iyah itu tidak terlalu signifikan. Itu artinya menyikapinya ya dewasa biasa, tapi ya perlu ngerti. Aja sampai orang ngerti. Nah, termasuk beda-beda yang lain kadang-kadang nak masalah sholat. Kalau orang salafi itu sholat anggere mung 2 rakaat, contohnya sholat subuh, sholat Jumat, sholat sing 2 rakaat, nah, mesti duduknya dia iftiros. Muhammadiyah duduknya
tawaruk. Iki kena nggo ciri. Muhammadiyah duduknya tawaruk, sholat subuh misalnya kan 2 rakaat itu tawaruk. Tapi kalau Salafi iftiros. Kuwi fikih dia. Ora usah kaget. Buku kok anggere tak titeni anggere sholat kok ora tawaruk ta kuwi. Nah, itu fikihnya Hambali seperti itu. Kalau Muhammadiyah tawaruk, Syafi'i. Nah, itu. Salat juga begitu. Pada Salafi itu kadang-kadang kalau Syekh bin Bas, Sami Allah liman hamidah, Syekh bin Bas sudah kemeneh. Ya ajarannya Syekh bin Bas. Salafi tapi sing melu bin Bas. Sami Allah sudah kemeneh. Tapi nak salafine Syekh Albani, Sami Allah liman hamidah culke padha karo Muhammadiyah. Jadi pada Salafi iki gurune ya beda. Lho iya, Muhammadiyah seragam. Oh dia beda. Sing siji dakep sing siji ora. Padha Salafi. Nah, Salafi Albani karo Salafi bin Bas. Itu. Jadi mereka juga masih bisa beda, sesama saja bisa beda. Kalau kita sebenarnya seragam, asal mengikuti tarjih. Nah, gitu ya. Itu tambahan informasi. Termasuk ciri lain kalau nggon salat, nah salat rada gampang yo titeni. Nah, kalau Syekh Albani beda meneh karo Syekh bin Bas iki, Pak. Syekh Albani nek arek ngadeg, bar kok sujud itu arek ngadeg, tangannya ngepel. Ada kan seperti itu kan? Nah, itu ajarannya Syekh Albani. Tapi nek Syekh bin Bas ya biasa. Nah, kayak Muhammadiyah genti. Jadi padha Salafi beda, Pak. Ini ana sing ngepel, ana sing anu. Gitu. Sama juga nanti nak Syekh Albani nak salat kudu ngesuk, mepet. Pepet-pepet kayak gitu. Nak Syekh Arab yang lain mepet ki rakaat pertama tok wae. Maksudnya nggo ngluruske ketika arep salat. Tapi nak rakaat kedua ketiga ora usah mepet-mepet. Disuk-sukke gitu loh. Itu sama-sama ulama Salafi we ya ora padha. Termasuk Syekh Albani ki asline dudu wong Arab, Pak, orang Albania. Tapi termasuk salah satu tokoh yang disegani di Salafi itu. Makanya yang Saudi sendiri kadang-kadang kontroversial juga. Aja dikira. Syekh Albani itu juga mengatakan adzan Jumat 2 kali ki sekarang ini wis ora relevan. Aja dienggo meneh. Itu Syekh Albani, Pak. Wani ning Arab. Padahal Arab pasti 2 kali kan? Nah, iya. Tapi saya Arab tersinggung. Wah iki cah nyaran kok wani ngutik-utik, kira-kira begitu loh, Pak. Wah iki cah nyaran, cah neko wani ngutik-utik. Jadi beda juga mereka. Dan itu wajar, bukan sesuatu yang aneh maksudnya itu loh. Tapi tadi butuh kedewasaan. Nah orang dewasa emang pecoh-pecohan karo poyok-poyokan itu tidak sehat loh begitu. Nah itu. Baik, saya kira sampai di sini. Akhirnya saya akhiri. Mari kita tutup dengan doa. Termasuk kita mendoakan guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita yang sudah mendahului kita di alam barzah. Kadang-kadang kan ada kritikan, wong Muhammadiyah kan nak mati kurang sing ndongake jadi kan gitu kan. Padahal enggak, kalau kita mendoakan itu sebenarnya mesti kebagian, Pak. Karena mesti minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Mesti didongake. Jadi enggak usah khawatir nak kurang donga itu. Nah, termasuk wabil khusus kita doakan kepada sesepuh kita yang sudah mendahului kita, Bapak almarhum Haji Manifest Jubair ya, kemarin ya. Kita secara khusus juga mendoakan beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Khususon ila ruhi abina Bapak Manifest Jubair. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa aqrib nuzulahu wa wasi' madkhalahu